sepanjang minggu ini saudara. Yang di belakang tangannya boleh dilambaikan, puji nama Tuhan. Mari kasih tahu kiri dan kananmu, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami. Oleh sebab itu kami datang dengan ucapan syukur, kami bawa hati kami. Kami bawa korban syukur kami. Nyanyian kami, pujian penyembahan kami. Hanya kepada Engkau Raja di atas segala raja. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. Sepanjang ibadah di siang hari ini. Lawat setiap kami, sebab kami rindukan Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau, akan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Bersuka di hadiratnya, haleluya. Cita surga, itulah
tangan sama-sama, yuk mari belajar pujian ini. Praise God. Come on, sing us. There's a light that shines with hope and grace, fill the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice, rejoice and be glad in it. We rejoice, rejoice and be glad in it. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause you know our God is in control. Overflow, let your favor pour, Jesus, Jesus. Come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, rejoice and be glad in it. Say, this is the day. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a light that shines with hope and praise, fill the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Everybody singing Jesus. Woo! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Say, this is the day that the Lord has made. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Haleluya. Berapa banyak yang bersyukur hari ini? Lambaikan tanganmu. Amin. Lupakan apa yang telah di belakangku, sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru hari ini. Amin. Come on. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. Say, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice, we rejoice and be glad in it. Let's celebrate the name of Jesus. Sorakan, wuh. Dia Tuhan pembelaku, amin. Dia Raja pembelaku. Yang percaya katakan yes. Come on. Semuanya tepuk tangan di atas kepala semua.
saudara dan saya, amin. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Haleluya, kau pembelaku. Here we go. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan, Tuhanlah pembelaku. Amin. Takkan gentar imanku, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja, Tuhanlah pembelaku. Tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja, hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, kau mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Jalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus, amin. Saudara percaya waktu setiap nyanyian, perkataan bukan sekedar lirik saudara, amin. Lagu yang kita nyanyikan barusan bukan sekedar kata-kata bias, tapi itu adalah perkataan firman yang hidup, amin. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Amin, amin. Saudara angkat tangan sekali lagi. Sama-sama katakan. Kau yang berperang gantiku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Kami imani dan kami terima dengan ucapan syukur. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan untuk setiap badai kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang berjanji ya dan amin. Yang bersyukur katakan amin. Sorakan wuh, sorakan haleluya. There is no one other name like you Jesus. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur dan kami bangga. Kami menyembah Tuhan kami yang hidup, yang tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Thank you Jesus.
terjadi dalam hidupku. Terkadang tak sesuai rencanamu. Masalah, tantangan hidup silih berganti. Ku dikuasai ketakutan. Mari sama-sama katakan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru kepadamu, Tuhan jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan. Hidupku limpah dengan berkah, hidupku limpah dengan berkah.
tidak ada satupun doamu tidak pernah dijawab Tuhan. Setiap air matamu yang kau keluarkan, dia tampung di kirbatnya yang kudus. Berkat, sekali lagi katakan, berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah. Mari yang diberkati Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama, kasih tepuk tangan yang terbaik. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya hidupku limpah dengan berseru pada
Pejamkan mata saudara. Pejamkan mata saudara siang hari ini. Katakan Waymaker, Waymaker. Jalan terbuka untuk setiap doa-doamu. Janji Tuhan digenapi untuk setiap perkataan yang dia pernah ucapkan atas hidup. Yang manusia bilang tidak bisa, yang manusia bilang tertutup, hari ini terbuka dalam nama Yesus. My God, my God. Let's sing it one more time. Waymaker, Waymaker, promise keeper. My God, your God, our God. Sing a waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God. That is who you Sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang membuka jalan bagi setiap kami, yang mengadakan mujizat di tengah-tengah ketidakmampuan kami, yang senantiasa memberikan terang dalam hati dan pikiran kami. Engkau Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Dan biarlah ketika Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, membentuk kami, memahami kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Gembala BSD Church, Pastor Jenny yang mempercayakan saya hari ini untuk dapat menikmati hadirat Tuhan bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Tetap Mekar di Musim Semi. Kok bisa begitu? Musim semi kan memang mekar saudara-saudara ya. Bunga-bunga di musim semi memang mekar, tetapi judul ini apa enggak salah? Tetap mekar di musim semi. Enggak salah Bapak Ibu ya. Ketika kita mengamati burung Raja Wali Bapak Ibu, waktu anak Raja Wali ini udah mulai waktunya belajar terbang, maka induknya itu akan membongkar sarangnya, lalu kemudian menendang anak Raja Wali ini sehingga dia akan jatuh dari tebing yang sangat tinggi. Waktu dia jatuh saudara-saudara, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin mengepak-ngepakkan sayapnya padahal bulu sayapnya belum sempurna. Dan dia pikir dia akan mati. Tetapi induk Raja Wali itu punya insting dan mata yang sangat tajam. Ketika anaknya hampir menyentuh tanah dan batu, induknya segera sigap, dia langsung angkat di atas bahunya saudara-saudara. Maka dibawa lagi ke atas, anaknya ngos-ngosan. Mama jahat katanya. Anaknya dibiarin dulu sementara waktu, besoknya ditendang lagi saudara-saudara. Sehingga anaknya kelabakan lagi, mengembangkan sayapnya. Dan itu berulang-ulang, anaknya mungkin ngelihat mamanya jahat. Tetapi mamanya tahu waktunya telah tiba untuk dia bisa terbang. Dan itu hanya bisa dialami, dirasakan, dipahami oleh anaknya ketika sarangnya dibongkar saudara-saudara. Amin. Ketika kenyamanannya dibongkar. Nah saudara-saudara, COVID itu memberikan banyak pelajaran bagi banyak orang, bagi negara kita, terutama mungkin bagi gereja dan pelayanan-pelayanan. Siapa sangka dulu gereja-gereja ya kategori menengah ke bawah itu memiliki live streaming. Enggak kepikiran saudara-saudara. Tetapi sejak COVID maka gereja-gereja mulai belajar. Pertanyaannya kenapa enggak belajar dari dulu? Kenapa waktu sedang baik-baik saja enggak belajar? Kenapa nunggu COVID dulu baru belajar semuanya?
Saudara-saudara, karena itulah biarlah kita tetap mekar di musim semi. Amin. Kalau Tuhan sedang memberikan musim semi dalam hidup kita, jangan sampai itu membuat kita kemudian menjadi layu, menjadi berdosa, menjadi jatuh. Tetapi biarlah musim semi kita itu membuat rohani kita terus mekar dan kita bisa memanfaatkan banyak sumber daya dari Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah dalam Alkitab, yaitu kisah ketika Daud memerintahkan untuk membawa tabut. Kita membaca dari 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai ayat yang 14. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara ya. Karena kalau kita ganti-gantian, nanti pada saat saudara baca enggak ter-record, saudara-saudara ya. Mari kita baca 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 14. 1, 2, 3. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang-orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Maka mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam kisah ini ada pelanggaran yang terjadi. Dan akibat dari pelanggaran itu sungguh sangat ironis sekali, saudara-saudara ya. Pelanggaran apa yang kita lihat dalam kisah ini? Yang pertama, pelanggaran dari Daud. Daud memindahkan tabut Tuhan tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Harusnya Daud tahu bahwa yang berhak memindahkan tabut Tuhan dan seluruh tata caranya itu imam. Harusnya dia berdiskusi dengan imam. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak berdiskusi dengan imam, tetapi dia berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin militernya. Saudara-saudara, Daud tidak mengikuti petunjuk Tuhan sehingga pelanggaran terjadi. Lalu pelanggaran kedua siapa? Uza pegang tabut Tuhan. Saudara-saudara, memangnya salah kalau pegang tabut Tuhan sehingga hukumannya sampai mati. Padahal kan niatnya baik, saudara-saudara ya. Itu tabut keretanya terpeleset dengan niat baik. Usa itu refleks dia pegang tabut itu, tapi karena itu Tuhan menganggap itu sebuah pelanggaran terhadap kesucian Tuhan. Dan Usa mati. Waduh, saudara-saudara, kalau kita melihatnya dari kacamata humanisme, rasanya Tuhan itu
kejam, rasanya Tuhan itu nggak benar. Tapi tunggu dulu saudara-saudara. Nah kita melihat dalam dua pelanggaran ini saudara-saudara, kita memahami bahwa yang pertama pelanggaran-pelanggaran itu seringkali terjadi justru dalam keadaan yang sedang stabil, dalam keadaan yang sedang terkendali, dalam keadaan yang sedang diberkati. Pelanggaran itu sedang sering terjadi di sana, saudara-saudara. Bukankah Daud ketika jatuh dengan Batseba juga dalam kondisi seperti itu? Dalam kondisi yang sedang stabil, segala sesuatu on control dalam kendalinya. Saudara-saudara, kita harus melihat dan memahami hal ini. Kita melihat tentang Daud, kondisi terkendali apa? Kalau kita membaca dalam 1 Tawarik 11 dan 1 Tawarik 12 saudara-saudara, maka kita melihat bahwa Daud sedang ada dalam stabilitas politik yang sangat bagus. Dia, seluruh orang Israel kemudian satu hati, sepakat secara konsensus mengangkat Daud sebagai raja. Dan di antara negara-negara sekitar, maka Israel begitu dihormati. Stabilitas politik yang membuat Daud kemudian jatuh dalam pelanggaran ini, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan Usa? Saudara-saudara, apa stabilitas yang dialami Usa sehingga dia jatuh dalam pelanggaran? Saudara-saudara, kalau kita lihat, kita membaca kisah-kisah sebelumnya, rupanya tabut ini sudah sangat terbiasa keberadaannya di dalam rumahnya Usa. Karena sebelum dipindahin oleh Daud dalam cerita ini, tabut itu sudah berada di rumahnya lebih dari 20 tahun. Saudara nanti bisa baca dalam 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Sudah lebih dari 20 tahun di rumahnya Usa. Jadi saudara-saudara, sangat mungkin sekali Usa itu sudah terlalu remeh dengan tabut ini. Usa sudah terlalu menganggap tabut ini biasa. Sama seperti jemaat dengan anak pendeta ya. Kalau jemaat mungkin melihat bahwa altar dan suasana di mimbar ini itu sesuatu yang mungkin sangat sakral begitu ya. Tapi bagi anak pendeta yang gerejanya itu di sebelah rumahnya pendeta, maka gereja itu, altar itu biasa buat anak-anak pendeta, saudara-saudara. Bahkan mereka lari-lari di sini, bahkan kadang mereka berantem, saudara-saudara. Altar itu jadi biasa sekali. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Usa. Sehingga saudara-saudara, respon rohaninya terhadap tabut itu sangat-sangat rendah. Hadirat Tuhan menjadi tidak biasa lagi bagi Usa. Sehingga saudara-saudara, kita memahami ketika tabut itu jatuh, refleksnya, udah biasa, gue pegang aja deh. Padahal itu pelanggaran, gak boleh ada yang pegang itu saudara-saudara. Nah kita memahami, jadi saudara-saudara pada bagian yang pertama ini kita tahu bahwa pelanggaran itu sering kali terjadi dalam situasi yang terkendali dalam hidup kita. Pada saat musim semi itu sedang kita alami, pelanggaran itu sedang terjadi. Tuhan mau agar kita semuanya tetap ada dalam pemahaman akan hadirat Tuhan. Sehingga musim semi itu akan menjadi cara bagi kita untuk lebih mempermuliakan Tuhan. Nah musim semi itu bicara kantau lagi tebal, pangkat lagi naik saudara-saudara. Omset lagi tinggi-tingginya. Kita waspada di situ. Kemudian yang kedua saudara-saudara, ketika kita sudah tahu bahwa situasi yang terkendali itu bisa membuat kita melakukan pelanggaran, maka ketika kita sedang mengalami situasi yang terkendali, kondisi yang diberkati, maka seharusnya itu selalu menggerakkan kita untuk selalu konsisten dalam menentukan keputusan. Bukan berdasarkan kemauan kita, tetapi berdasarkan arahan Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudara, Daud mengalami ini suatu ketika di dalam pasal 14 ayat 8 sampai 11,
Saudara bisa lihat di sana. Waktu itu Daud diserbu oleh orang Filistin. Setelah Daud diurapi menjadi raja, orang Filistin datang menyerang dia. Kemudian Daud maju. Tapi saudara-saudara, waktu orang Filistin sudah di lembah Refaim, Daud yang sedang stabil, yang sedang on fire-nya pun, kita lihat dia memberikan kita teladan. Untuk apa? Untuk menentukan keputusan berdasarkan arahan Tuhan. Dia punya pengalaman, tetapi dalam ayat yang ke-10, Tawarik menulis, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Daud tanya, saudara-saudara. Padahal dia sudah hebat saat itu, tapi dia tanya. Lalu Tuhan jawab, maju, aku akan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Oke, Tuhan sudah jawab. Daud maju, saudara-saudara. Daud serang, Daud habisin. Sehingga mereka lari dikejar-kejar sama orang Israel. Lalu kemudian tidak berapa lama saudara-saudara setelah bangsa Filistin lari, dalam ayat 13 mereka coba lagi strategi baru orang Filistin. Jadi musuh kita begitu saudara-saudara. Kalaupun kita sudah mengalahkan dia satu kali, dia akan cari cara lagi untuk menyerbu kita, untuk menjatuhkan kita. Untuk memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Karena kita semua punya keinginan. Yakobus berkata setiap orang dicobai karena keinginannya masing-masing. Nah saudara-saudara, ketika yang kedua ini, ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Alkitab tidak menulis Daud langsung serang lagi. Kan dia baru punya pengalaman menang. Tapi Alkitab tidak menulis itu. Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Kalau tadi Tuhan memberikan arahan yang langsung, tapi kali ini Tuhan memberikan arahan yang berbeda. Tapi poinnya saudara-saudara, Daud tetap minta arahan Tuhan. Keputusannya harus berdasarkan arahan Tuhan, bukan berdasarkan pengalamannya yang hebat. Karena di dunia ini gak ada yang pasti saudara-saudara, betul? Gak ada yang pasti. Kita tahu 100% pun saudara-saudara, tetap gak ada yang pasti, bisa miss. Tapi kalau Tuhan itu dia ada dalam kepastian. Amin. Tuhan itu beyond the time. Kita gak bisa ada di masa lalu. Kita hanya ada di masa kini, betul? Dan pada saat yang bersamaan kita gak bisa ada di masa depan. Karena manusia dibatasi oleh waktu. Tetapi Tuhan dia beyond the time. Dia di atas waktu. Kalau dia bilang jadi, maka jadi. Kenapa? Karena dia sudah melihat jauh sebelum itu terjadi. Hanya Tuhanlah yang pasti di dunia ini. Amin. Karena itu arahannya itu harus selalu menjadi komitmen kita. Dan Tuhan kasih arahan yang bersifat tidak langsung. Jangan maju, tapi buat gerakan melingkar. Nanti kalau engkau sudah dengar suara derau dari pohon kertau, maka saat itulah engkau akan maju serang mereka. Daud taat, saudara-saudara. Ada petunjuk Tuhan yang baru, Daud taat. Saudara-saudara, kita semua harus belajar seperti Daud. Sekalipun sedang musim semi dengan segudang pengalaman kita, tapi tetap arahan Tuhan itu nomor satu. Amin. Arahan Tuhan itu nomor satu. Selanjutnya saudara-saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan dan keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan arahan Tuhan tadi, maka itu akan mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Dalam pasal 14 ayat 17 kita melihat, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Maka kemuliaan Tuhan itu akan turun atas kita. Pada saat keputusan kita itu berdasarkan arahan Tuhan, kemuliaannya itu turun. The glory of God
itu nyata dalam hidup kita, saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan itulah yang akan membawa kita bisa terus melihat jalan dengan baik. Orang Israel pada zaman dulu, saudara-saudara, mereka itu belum punya lampu sorot. Mereka itu pada malam hari kalau lagi jalan, mereka hanya dipasangin pelita kecil di mata kakinya. Lalu mereka berjalan, saudara-saudara. Dan pelita kecil itu hanya bisa menerangi satu langkah di depan mereka saja. Kalau mereka mau lihat apa yang ada di depan mereka lagi, maka mereka melangkah lagi, saudara-saudara. Baru kelihatan. Mau lihat lagi apa yang ada di depan, mereka melangkah lagi. Kenapa sih Tuhan gak kasih lampu sorot yang 10.000 watt begitu ya, supaya bisa menerangi 1 kilometer jalan kita di depan? Kenapa kok Tuhan kasih pelita? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa Tuhan gak kasih lampu sorot sehingga lagunya lampu sorot-Mu? Saudara-saudara, Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bisa lihat semuanya ke depan, saudara-saudara, kita gak bergantung sama Tuhan. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan senang kalau kita bergantung kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak kecil yang lagi main sama papanya. Saudara, sebagai papa, papanya akan senang kalau melihat anaknya itu sangat bergantung kepada dia. Ya, saudara-saudara, Tuhan juga seperti itu terhadap kita. Tuhan mau beri kemuliaannya dalam hidup kita. Yang akan membuat nama kita masyhur. Karya kita berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan lihatlah saudara-saudara, saat kemuliaan dari Tuhan itu turun, maka kemuliaan itulah yang akan terus mengarahkan kita pada pertobatan yang sejati. Kemuliaan itu yang mengarahkan kita, saudara-saudara. Tanpa kemuliaan itu, maka kita akan mengalami yang namanya tomat, tobat kumat. Kristen tomat, hari ini tobat, besok kumat, saudara-saudara. Tapi kalau kemuliaan itu nyata dalam hidup kita, dia akan memimpin, mengarahkan kita pada pertobatan yang sejati. Saudara-saudara, apa itu pertobatan yang sejati? Dalam teologi, maka pertobatan yang sejati itu bicara tentang sesuatu yang berbalik dari sebelumnya. Pertobatan sejati itu bukanlah pada saat orang berjalan ke timur, lalu kemudian orang berhenti dan tidak berjalan lagi, tetapi dia masih menghadap ke timur, itu belum bertobat. Dia harus berbalik ke arah yang sebaliknya. Tetapi itu pun belum bertobat. Yang disebut dengan bertobat, maka dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Dan itu gak mudah, saudara-saudara. Itu gak mudah. Tetapi itu yang terjadi dalam hidup Daud. Dia kemudian bertindak secara nyata, berlawanan dengan pelanggarannya yang lebih dahulu, saudara-saudara. Dalam 1 Tawarik 15, kalau kita melihat, Daud akhirnya kembali memindahkan tabut itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tetapi sudah dengan pertobatan. Kalau tadi yang dikumpulin dia siapa? Para pemimpin militernya, orang-orang kuatnya. Tetapi pertobatannya membuat dia bertanya kepada firman, kepada imam-imam. Dan yang berhak ditentukan Tuhan itu adalah imam-imam. Sehingga dia kemudian berdiskusi dengan imam-imam. Lalu imam-imamlah yang melakukan hal itu. Sekalipun membayar harga yang sangat besar. Kalau saudara baca ya saudara-saudara luar biasa. Ya.
Dalam ayat 4, Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Semua dikumpulin saudara-saudara. Saudara bisa banyak sekali mereka kumpulin. Lalu kemudian Daud minta petunjuk dalam ayat yang ke-13. Bagaimana seharusnya? Kemudian imam-imam memberikan petunjuk-petunjuk. Kalau saudara lihat dalam ayat 16, ada penyanyi-penyanyi. Lalu kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat 25 dipersiapkan pasukan-pasukan. Lalu yang paling hebat saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam radius, kalau saudara baca dalam ayat 16, mereka memotong korban-korban. Dalam radius tertentu dipotong lagi kurban, dalam radius tertentu dipotong lagi saudara-saudara. Ada harga yang dibayar untuk hal itu saudara-saudara. Dan itu semua adalah bentuk pertobatan yang tadinya salah dalam melakukan sesuatu, tetapi kemudian Daud lakukan sesuatu yang benar. Enggak berhenti, enggak stop. Dengan kata lain, misalnya dia adalah tukang gosip. Kalau tukang gosip bertobat, maka dia bukan berhenti gosip. Kalau dia berhenti gosip saja, itu belum bertobat. Kalau tukang gosip bertobat, maka dia harus melakukan, mengucapkan, membagikan berita-berita yang benar. Kalau dia hanya berhenti gosip, itu belum bertobat. Ya, dia harus mulai bertindak akan sesuatu yang sebaliknya. Dan itu yang dilakukan oleh Daud saudara-saudara dalam 1 Tawarik 15 ini. Dan apa yang terjadi dalam bagian terakhir kisah ini saudara-saudara? Rupanya pertobatan sejati itu akan memberikan kepuasan yang otentik. Kepuasan yang sejati. Saudara, Daud pada saat itu dia menari-nari dengan telanjang. Ya, betul ya. Dia menari-nari dengan telanjang. Sebagai bentuk ekspresi sukacitanya berdasarkan pertobatannya. Dia menari-nari saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan hal itu? Istrinya, putri dari Saul, itu kemudian mengejeknya, mengolok-oloknya, merendahkannya. Kok bisa ya seorang raja seperti itu? Saudara-saudara, pertobatan kita, pertobatan otentik kita memang enggak bisa dimengerti orang lain. Yang ngerti cuma kita sendiri, saudara-saudara. Ya, cuma kita sendiri yang bisa merasakan kepuasan atas pertobatan kita. Orang mungkin enggak ngerti, mungkin istri kita juga enggak ngerti, mungkin suami kita juga enggak ngerti. Hanya Tuhan yang ngerti, tapi kita punya rasa puas saudara-saudara. Sekalipun mungkin itu ditertawakan oleh orang lain. Sekalipun mungkin itu direndahkan oleh orang lain. Tetapi kita sendiri yang merasa kepuasan sejati itu karena pertobatan itu saudara-saudara. Satu kali ada jemaat saudara-saudara yang tiba-tiba saya ditelepon, istrinya sudah gugat cerai. Waduh, saya kaget. Kok saya baru tahu, tiba-tiba tahu kok gugat cerai. Kenapa? Saya bilang. Rupanya konfliknya sudah begitu tajam dan dalam di keluarga sang cowok. Karena mereka tinggal di rumah keluarga dari suaminya, saudara-saudara. Padahal janjinya ya paling cuma 6 bulan, setelah itu beli rumah saudara-saudara. Karena memang sudah dipikirkan pasti akan konflik. Tapi setelah 6 bulan rupanya masih berlanjut. Suaminya minta ya kita temenin mami karena papinya udah meninggal. Dia janji sama papinya mau nemenin maminya. Ada saudara-saudaranya juga saudara-saudara. Akhirnya istrinya nurut, tetapi konflik horizontal dengan mertua, dengan ipar itu makin tajam. Istrinya merasa menjadi korban. Dia hanya merasa sendiri, suaminya pun tidak bela dia. Ketika keluarganya itu kemudian merendahkan istrinya. Dan akhirnya saudara-saudara dalam kondisi itu, istrinya udah bohwat.
Dia pulang ke rumah orang tuanya dan dia gugat cerai. Waduh, saya kaget. Saya telepon istrinya, saya bilang kenapa? Ya, habis si Koko gak nepatin janji. Ada 3 hal yang dia gak tepatin. Sebelum menikah dia bilang mau rajin ke gereja. Yang kedua dia bilang dia akan pindah rumah, kita akan pindah rumah setelah 6 bulan. Bukan gak bisa beli rumah saudara-saudara. Ya. Lalu yang ketiga, saya gak pernah tahu berapa gaji Koko. Waduh, gitu ya. Oke, saya coba tanyain ya sama suamimu. Suaminya minta tolong Pak pernikahan saya Pak. Selamatkan Pak pernikahan saya Pak. Saya bilang, Bapak mau selamat pernikahannya mau, Bapak harus bertobat. Bapak tunjukin 3 hal ini kepada istri Bapak. Apa? Bapak harus rajin ke gereja. Karena Bapak katanya dulu janji mau rajin gereja. Yang kedua Bapak harus pindah rumah. Yang ketiga Bapak harus kasih tahu berapa gaji Bapak kepada istri Bapak. Istrinya sih dapat bulanan saudara-saudara ya. Dapat bulanan dari suaminya. Istrinya juga kerja punya gaji. Dan kalau mau beli sesuatu yang besar, uang suaminya kok sebetulnya gak kurang. Tapi biasalah saudara-saudara ya. Ibu-ibu gak puas kalau gak tahu berapa gaji suaminya. Apa investasi suaminya. Akhirnya dia menyanggupi, iya Pak Roy saya bersedia. Bertobat saudara-saudara ya, saya bersedia. Oke, kalau gitu saya akan ngomong. Kami datang ke rumah mertuanya, kita datang. Dia bilang, udah telat Pak Roy. Hati saya udah padam, udah telat. Waduh, katanya kamu bersedia setelah 3 hal ini dia sanggupi. Udah telat Pak Roy, udah gak usah pusing Pak Roy. Benar saudara-saudara, tambah keras. Saya bilang sama suaminya, kamu harus tunjukin pertobatanmu. Sekalipun mungkin itu gak bisa dimengerti oleh orang lain. Kamu datengin istrimu, datengin saudara-saudara. Ya, bukannya disambut baik, ditendang, dicakar, dipukul, direndahkan. Pak Roy gimana nih? Saya udah dicakar, dipukul, KDRT di istri saya. Nih lihat di item-item nih katanya. Pak, berapapun harganya Bapak harus bayar untuk pernikahan Bapak. Sudahlah saya bilang. Saudara-saudara kita bimbing. Sampai pada akhirnya satu kali saudara-saudara saya lagi khotbah di gereja. Kaget. Begitu habis puji-pujian saya sementara pendahuluan khotbah. Ini suami istri datang ke gereja. Waduh, datang ke gereja bareng. Saya mau nangis waktu itu gak bisa ngelanjutin khotbah saya saudara-saudara. Karena saya terharu mereka rujuk kembali gak jadi cerai. Waduh puji Tuhan kata saya, Tuhan dimuliakan. Kenapa? Ketika ada pertobatan. Dan pertobatan itu hanya kita yang tahu saudara-saudara. Orang lain gak tahu gak apa-apa. Saudara gak usah pusing. Yang penting Tuhan tahu. Amin. Mari pakai musim semi kita. Bukan untuk kita jatuh. Tapi untuk semakin maksimal dalam kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Ku terhubung denganmu. Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Mari kita berdiri bersama-sama katakan. Ku terhubung denganmu.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku terhubung. Kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, apakah saat ini engkau sedang mengalami berkat Tuhan, musim semi yang dianugerahkan Tuhan dalam hidupmu? Ketahuilah, Tuhan mau memakai musim semimu untuk membuat engkau maksimal di dalam Tuhan. Tuhan ingin melipat gandakan kapasitasmu dalam musim semi yang Tuhan sedang izinkan dalam hidupmu. Biarlah engkau hari ini berkomitmen di hadapan Tuhan. Semua milik-Mu Tuhan. Apa yang ada padaku, pakailah lebih lagi Tuhan. Pakailah lebih lagi. Atau sebaliknya, engkau yang sedang seperti anak Raja Wali yang sedang dibongkar bangkirkan sarangnya oleh Tuhan. Engkau menjadi cemas, engkau menjadi takut. Engkau berpikir yang jahat tentang Tuhan. Tetapi ketahuilah, Tuhan baik. Dia punya rencana yang indah atas hidupmu. Dia ingin merestorasi hidupmu. Dia ingin membuat engkau terbang, mengatasi setiap badai hidupmu. Dia ingin menguatkan otot-otot sayapmu. Dia ingin mengembangkan bulu-bulu sayapmu untuk membuat engkau dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ketika engkau mampu menerobos awan gelap itu, engkau akan melihat terang yang sejati dari Tuhan. Dan hari ini, biarlah setiap kita terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku terhubung dengan. Amin Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Kami ingin memahami Engkau. Kami mau mengenal Engkau. Kami mau lebih dalam dengan Engkau Tuhan. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Dan kami mau jadikan firman-Mu dasar yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau taat, kami mau respon ketika Kau berkata hari ini bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teruslah menjadi terang bagi kami yang memimpin langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Kasih kepada Bapak Roy putar-putar yang menyampaikan firman kebenaran. Saya sangat diberkati Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu diberkati, kami juga rindu Bapak Ibu mengajak orang lain diberkati untuk datang ke ibadah gereja BSD Church. Ya, kita jadi berkat untuk membuat orang lain diberkati juga. Dan juga ikut dalam berbagai kegiatan gereja BSD Church seminggu ke depan.
ada CG, menara doa, ada morning worship. Silakan, kami sangat rindu bertemu dengan Bapak Ibu. Ya, kami mengundang Bapak Ibu juga kalau ada yang baru pertama kali hadir untuk menyapa kami, ya, di welcome lounge di depan untuk berbincang-bincang mengenai Bapak Ibu dan gereja kami. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar ya Bapa. Setiap musim Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Musim di mana kami sulit dan musim di mana kami mengalami sukacita, Engkau hadir, dan di mana kami mendapatkan sukacita itu, kami rindu untuk terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Engkau yang berkati persembahan ini jadi berkat juga untuk gereja kami, untuk banyak orang ya Tuhan, dan Injil Kerajaan-Mu diberitakan untuk banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 di jam 7 malam dan bertempat di 3 lokasi, yaitu di Ruko Delup, Green Cove, dan juga Pamulang. Menara doa dilaksanakan pada hari Jumat 13 Maret 2026 di jam 10 pagi bertempat di Ruko Delup, Blok F nomor 2. Morning worship dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 di jam 5 pagi bertempat di Trembesi Hotel, Ruang Mandalika A. Hai Cobi, Children of Blessing akan dilaksanakan setiap hari Minggu di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Ibadah Youth dilaksanakan pada hari Minggu 15 Maret 2026 di jam 11 siang bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Monday Blessing diadakan pada hari Senin 9 Maret di jam 7 pagi melalui Zoom Meeting. Kami ingin mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari untuk bisa hadir kembali ke dalam ibadah raya yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Maret 2026 dan akan dilayani oleh Pastor Ridwan Huta Barat di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Auditorium Gunung Salak, lantai 6 Trembesi Hotel, BSD. Demikian news hari ini, jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pastor Roy Buta-Butar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara perlu diketahui Pastor Roy Effendi Buta-Butar ini adalah selain sebagai Sekretaris Umum Sinode GBT, Gereja Betel Tabernakel, beliau adalah Gembala dan Pendeta Pembina BSD Church. Jadi sebenarnya beliau ini adalah bukan tamu, tapi beliau adalah tuan rumah di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita diberkati dengan pelayanan Pak Roy sudah melayani kita, dan kita berdoa biar Tuhan akan pakai dimanapun Bapak Roy melayani. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami bersyukur atas semua berkat yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami sudah berdoa, kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, biar mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Ada di mereka yang mungkin dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan mencukupkan. Mungkin ada di mereka yang sedang mengalami pergumulan dan beban hidup yang berat. Dalam kehidupan pernikahannya, usaha dan pekerjaannya, dalam hal keuangan, Tuhan juga yang akan memberkati. Dan kami percaya berkatnya dari surga itu akan diturahkan dalam kehidupan mereka.
Bahkan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan akan bukakan jalan bagi jalan yang tertutup. Tuhan akan buatkan jalan baru. Kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada mujizat yang ajaib dan luar biasa. Memberkati setiap hambamu yang sudah melayani sepanjang ibadah berlangsung. Tuhan juga memberkati secara khusus hambamu Pastor Roy Effendi Butar-Butar yang sudah menjadi saluran berkat oleh firman-Mu. Setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tentu akan berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Di dalam pelayanannya dimanapun Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang dan kami akan berpisah, biar Tuhan akan menyertai kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang mulai menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati sama-sama, kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus.